Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Putra Kamangpu Channel. Semoga kali ini saya tetap dapat berjumpa dengan teman-teman, sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuat satu buah tutorial tentang cara membuat dan mencetak surat keterangan lulus TK PAUD secara massal hanya dengan satu kali klik di atas lembar kerja Microsoft Word. Namun terlebih dahulu, teman-teman kita harus mempersiapkan belangko surat keterangannya dan biodata siswa seperti ini. Untuk belangkonya sudah pernah saya buat contohnya. Silakan teman-teman buat sesuai dengan selera dan persiapkan biodata siswa seperti yang ada pada tabel Excel ini. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Teman-teman simak baik-baik, ikuti langkah-langkah cara membuatnya secara baik dimulai dari awal sampai selesai sehingga teman-teman dapat memahami secara baik. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, setelah teman-teman membuka lembar kerja Microsoft Word baru seperti ini, setelah sudah dibuka tampilannya seperti ini, silakan teman-teman atur eh, ukuran kertas posisi dan ukuran kertasnya terlebih dahulu. Karena di sini tadi surat keterangannya berbentuk landscape memanjang ke kiri dan ke kanan, sehingga kita harus atur masuk ke menu orientation dan pilih yang landscape sehingga kertasnya dapat memanjang ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita pilih size-nya, ukuran kertasnya, masuk ke menu size, lalu pilih yang A4. Karena di sini sudah saya tentukan sehingga kita langsung saja untuk membuat tutorialnya. Oke, baik, terlebih dahulu teman-teman harus mendesain eh, belangko sertifikat atau surat keterangan tanda tamat belajar terlebih dahulu, kemudian diletakkan di atas lembar kerja Microsoft Word seperti ini. Sudah habis didesain baru diletakkan di atas. Nah, contoh di sini sudah saya buat dan ini hanya sebagai contoh. Saya buka lembar kerja Microsoft Word baru. Di sini saya langsung saja ke yang sudah saya desain. Nah, ini dia. Desainnya sudah seperti ini masih dalam bentuk Word, teman-teman. Kita masih bisa ketikkan di dalamnya. Tutorial cara mendesain belangko surat keterangan atau sertifikat atau surat tanda tamat pelajar seperti ini sudah saya bikin video tutorialnya di video-video sebelumnya. Silahkan teman-teman lihat di situ dan desain sesuai dengan selera daripada teman-teman. Di situ sudah saya buatkan contohnya di situ. Silahkan teman-teman lihat dan ikuti langkah-langkahnya. Oke. Kemudian langkah berikutnya teman-teman, kita harus mempersiapkan data terlebih dahulu, dalam hal ini biodata siswa. Biodata siswa TK PAUD yang akan kita berikan buatkan surat keterangan tamat belajarnya seperti ini. Kita harus mempersiapkan datanya, kita buatkan di lembar Excel. Tidak perlu dibuatkan tabelnya, cukup kita buat seperti ini, ada nama yang bersangkutan, tempat tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, nomor induk, dan nama orang tua, dalam hal ini nama ayah. Ini contoh yang sudah saya buat. Ini nama-nama yang saya pakai di sini pun adalah nama-nama fiktif hanya untuk sebagai contoh. Nah, di sini jumlah peserta yang akan saya buat berjumlah 10 orang. Jikalau di tempatnya teman-teman ada lebih dari 10 orang, itu pun kerjanya tidak terlalu sulit, teman-teman. Tinggal teman-teman buatkan tabelnya seperti ini, buatkan biodata yang akan ini saya atur sesuai yang ada di dalam biodata. Di dalam belangkonya. Ini misalnya dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor induk, dan lain-lain. Seperti yang ada di lembar Microsoft tadi ini. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor induk, lalu nama ayah. Urutannya seperti ini. Nah, setelah teman-teman persiapkan seperti ini, kita buka dan biarkan di bawah seperti ini.
Di sini kita tutup dulu. Kemudian langkah-langkah cara membuatnya. Di sini adalah ada tahapan untuk membuat surat keterangan tamat pelajar dengan menu Merge yang ada di Microsoft Word. Langkah pertama, kita buat blanko format surat keterangan tamat pelajar di Microsoft Word. Yang sudah tadi saya tunjukkan itu, yang seperti ini. Setelah kita buat blankonya, langkah yang kedua, kita buat juga tabel data peserta penerima surat keterangan lulus ini di format Excel seperti ini. Ini karena kemarin saya bikin untuk peserta ujian, kartu ujian, makanya dia masih ada di sini. Oke, ini kita biarkan saja. Kemudian langkah yang ketiga, tinggal antara blanko yang sudah kita siapkan di atas lembar kerja Microsoft Word, tinggal kita koneksikan dengan tabel Excel yang ada biodata siswanya melalui menu Mail Merge atau Mailing, dan tinggal kita generate secara massal. Jadi kita cukup satu kali klik saja, semua data dari seluruh peserta didik itu akan masuk secara otomatis dan tinggal kita print out. Oke, penasaran bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkahnya dimulai dari sekarang. Kita buka dulu lembar kerja blanko sertifikat atau surat keterangan tamat belajarnya seperti ini. Setelah kita buka seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke menu mailing. Di sini dari menu home ke sebelah kanan, nah ini dia menu mailingnya. Kita klik. Lalu di sini kita pilih Start Mail Merge. Kita pilih startnya. Ini dia menunya. Start Mail Merge, kita klik panah yang ke bawah. Lalu kita pilih yang normal dokumen. Ini normal dokumennya kita pilih. Kita klik. Oke, setelah kita pilih normal dokumennya, kita masuk ke menu Select Recipients. Select Recipients. Kita klik. Lalu di sini kita akan hubungkan tabel Excel yang tadi itu dengan Microsoft Word. Caranya tinggal kita klik yang ada tulisan Use and Exiting List. Ini kita klik. Kemudian sudah tampil seperti ini, tinggal kita cari di mana kita simpan tabel Excel yang berisi biodata siswa penerima surat keterangan ini. Misalnya di sini saya simpan di menu download. Nah, di sini, kemudian di dalam sini, nah ini dia daftar nama TK PAUD. Ini judulnya saya kasih contoh seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja, silahkan teman-teman buat dan simpan di folder mana, silahkan dicari. Kemudian diklik, sudah terseleksi seperti ini warna biru, kemudian kita klik open. Oke, maka menu ini akan hidup semua ketika habis loadingnya. Ini menu-menu akan hidup semua. Kita menunggu. Ini karena tadi cuma satu set saja, kita oke. Kita menunggu sampai menu yang di atas ini hidup semua. Dia sementara, nah ini sudah hidup semua teman-teman. Tinggal kita generate datanya secara otomatis masuk ke dalam blanko sertifikat ini. Ini contohnya satu sudah di sini, kita klik. Caranya tinggal kita klik kasih tanda panah di tanda kursor hidup di baris nama ini. Kita klik seperti ini, kemudian kita masuk lagi ke menu Insert Mail Merge File. Kita klik panah yang ke bawah ini. Nah, di sini urutannya sudah sesuai dengan yang ada di dalam blanko ini. Jadi tinggal kita klik di bagian nama, kita klik yang nama. Dengan kita klik seperti ini, dia akan menggenerate secara otomatis nama-nama peserta didik yang ada di dalam tabel itu. Kemudian tanggal lahirnya, kita klik di bawah seperti ini, kemudian masuk lagi, kita pilih yang TTL. Berikut lagi ke bawah,
jenis kelamin kita masuk, klik yang JK. Kemudian nomor induk kita masuk, klik yang no induk. Kemudian klik lagi ke bawah, kemudian kita pilih yang nama ayah. Oke, ini rumusnya seperti ini. Ketika rumusnya sudah kita buat seperti ini semuanya, tinggal kita lihat hasil. Kita masuk ke preview results. Kita klik, kita cek. Nah, ternyata nama pertama sudah masuk. Kita cek kebenarannya di tabel biodata peserta didik, tabel Excel. Orang pertama namanya Versin, tempat tanggal lahir Jalan 21 Januari 2011. Ini contoh yang saya buat ini. Ini datanya fiktif semua. Urutan kedua Gergi, harimau, dan seterusnya. Ini nomor tempat tanggal lahir dan jenis kelaminnya. Ini nama-nama ini nanti dia akan berurutan seperti ini. Ini satu yang sudah masuk seperti ini. Nah, ini orang pertama namanya sudah masuk. Kita mau cek karena di sini saya persiapkan 10 peserta didik. Kita cek orang yang terakhir nomor 10. Dengan cara ini nomor 1, dia muncul nomor 1. Jadi kita klik yang terakhir, panah terakhir. Kita klik panah yang terakhir ini, kita mau lihat orang yang terakhir. Nah, di sini yang muncul orkestra tempat tanggal lahir tikungan 25 Januari 2011. Kita lihat di daftarnya. Nah, di sini orkestra tikungan, berarti datanya sudah selesai masuk semuanya. Oke, tinggal kita klik untuk menggenerate semua data yang ada di dalam. Kita kembalikan ke nomor urut 1 dulu. Kita menggenerate-nya. Caranya setelah kita buat seperti ini, tinggal kita masuk ke finish and merge. Kita klik, lalu kita pilih yang edit individual dokumen. Kita klik. Lalu di sini misalnya kita mau print semua sekaligus, kita tinggal pilih yang all, lalu kita OK. Oke, dia sedang proses. Ya, sudah selesai. 10 peserta didik yang namanya ada di sini sudah masuk semua. Bersama data-datanya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor induk, dan nama orang tuanya sudah tergenerate secara otomatis. Tinggal kita lihat. Ini sudah 10 peserta didik sudah masuk. Sekalipun peserta didik yang ada di tempatnya teman-teman itu berjumlah sampai 50 atau 100 orang pun tetap dengan hanya satu kali klik seperti ini, semua data akan masuk secara otomatis. Tidak kita input satu persatu di dalam belangko ini. Namun cukup kita persiapkan data-datanya, lalu kita generate secara otomatis melalui mail merge atau menu mailing yang ada di Microsoft Word. Oke, teman-teman sekalian, tinggal kita print out saja. Namun, dalam lembar Microsoft Word yang sudah kita generate hasilnya seperti ini, kita tidak bisa ngeprint dari halaman berapa sampai halaman berapa. Contoh, misalnya kita print seperti ini. Misalnya saya mau print dari halaman 1 sampai halaman 5. Biasanya kan kita ketik seperti ini, 1 sampai 5. Di sini dia tidak bisa seperti itu. Walaupun kita ketik perintah seperti ini, dia akan mengeprint dari halaman 1 sampai halaman terakhir jalan sekalian. Jadi saran saya, kita ubah lembar Microsoft Word yang sudah kita buat ini, kita konversi ke file PDF terlebih dahulu, sehingga kita boleh bisa print dari halaman sekian sampai halaman sekian. Cara untuk mengkonversi dokumen Word ke PDF secara offline juga sudah pernah saya buat tutorialnya. Silahkan teman-teman lihat cara mengkonversi file Word ke PDF secara offline. Di sini juga bisa saya buat. Misalnya kalau sudah begini, tinggal teman-teman masuk saja ke menu file untuk kita ubah jadi format PDF. Tinggal kita klik file, pilih yang save as, kita scroll ke bawah, pilih save as. Lalu di sini kita pilih yang browse ini. Kita pilih,
Nah, di sini kita tinggal kasih nama dulu. Misalnya surat keterangan lulus PAUD saling sayang. Nah, ini contoh seperti ini. Ini nama filenya sudah kita ketikkan seperti ini. Kemudian di bawah dari file name ini ada save as tipe namanya. Di sini dokumen yang ada ini kan dalam bentuk dokumen Word. Nah, dari sinilah kita akan mengubah menjadi file PDF dengan cara klik tanda panah yang ada di sebelah kanan ini. Tinggal kita klik begini dan kita scroll ke bawah dan pilih yang PDF ini. Ini kita konversi secara offline. Kita pilih PDF-nya, kemudian kita save. Tinggal kita save, tapi kita cari dulu folder sasaran, tempat penyimpanannya kita tentukan terlebih dahulu. Misalnya di sini saya taruh kembali di menu download, folder download. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita klik save. Oke, menunggu sambil dia proses konversi ke PDF. Sudah selesai. Tinggal teman-teman print dari halaman berapa sampai halaman berapa, silahkan di print. Ini sudah ada di file PDF. Sudah selesai. Tinggal kita cek kembali di folder download. Kita tutup yang ini dulu. Klik kembali di folder download. Nah, ini dia sudah ada di sini. Surat keterangan lulus PAUD saling sayang. Kita tutup yang ini dan kita buka lagi coba. Nah, ini dia sudah selesai. Kita telah berhasil membuat surat keterangan lulus atau surat tanda tamat belajar TK PAUD secara otomatis untuk menggenerate semua peserta didik dan dengan satu kali klik. Ini sangat mudah, dapat membantu tugas pekerjaan kita apabila di sekolahnya tempatnya teman-teman, peserta didiknya banyak, dan kita input satu persatu bisa juga memakan waktu. Namun dengan cara ini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk dapat mengurangi tugas pekerjaan kita sehingga dapat mempermudah juga teman-teman untuk lebih cepat mengerjakan pekerjaan seperti ini. Oke, semoga bermanfaat teman-teman yang baru menemukan video ini, baru menemukan channel ini. Jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe sehingga saya juga tetap semangat untuk tetap dapat memberikan tutorial dan informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman sahabat semua. Sampai di sini dulu video kita kali ini dan kita akan jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.